sosok siluman penunggu yang ada di tempat Abah menerima. Tapi untuk ritual yang kedua, sampean harus menyiapkan kain kafan. Kaget Jumanto. Kain kafan gimana Mbah? Ya kain kafan yang pembungkus mayat. Sampean harus siapkan. Dan kain kafannya pun orang yang meninggalnya adalah. Dan Jumanto pun pernah kedatangan tetangga almarhumah tadi. Kembalikan kain kafanku Jumanto. Kembalikan kain kafanku Jumanto. Kembalikan. 1 bulan omsetnya itu bisa sampai 1 miliar. Luar biasa. Dari 15.000 omset bisa sampai 1 miliar. Setelah melakukan pesugihan kain kafan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mengulas Malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana arah mata angin membawa perjalanan Abah dari Wonogiri, Jawa Tengah. Abah pun sekarang berada di wilayah kota Semarang, masih seputaran Jawa Tengah. Abah dan tim dari Mengulas Malam terus berburu cerita-cerita misteri untuk disampaikan atau disuguhkan kepada seluruh sobat Mengulas Malam dimanapun berada. Abah menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh sobat Mengulas Malam yang telah mendukung channel YouTube Mengulas Malam. Dan Abah pun menghaturkan banyak terima kasih kepada seluruh sobat Mengulas Malam yang telah mengirimkan cerita-cerita mistis ke meja redaksi, yaitu ke alamat email kami mengulasmalam@gmail.com. Ada kurang lebih sekitar 235 cerita yang sudah masuk. Insya Allah nanti Abah dan tim akan memilah-milah mana yang layak kita akan ceritakan. Di kesempatan malam hari ini Abah akan menceritakan satu kisah yang dibagikan oleh salah seorang subscriber Mengulas Malam dari kota Semarang, yakni Mbak Flo. Matur nuwun Mbak Flo, ceritanya Abah akan ceritakan ya di kesempatan malam hari ini. Dan jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Seluruh nama, karakter serta lokasi kejadian ini sengaja Abah samarkan untuk menjaga privasi seseorang. Tema malam hari ini adalah pesugihan sate cempe. Mungkin buat sebagian orang ini agak asing, apa sih cempe? Nah, karena ini berkaitan dengan sate, jadi cempe sendiri adalah anak kambing. Sate cempe ya ini anak kambing yang ada bahasanya itu balibul. Jadi kambing yang usianya 15 bulan ke bawah, dan juga ada yang disebutnya batibul. Sate kambing yang usianya 3 bulan. Empuk sekali rasanya. Ada dibikin sate, ada dibikin gulai, ada dibikin sop, ada juga dibikin sop garang asam. Kebetulan di sini adalah Mas Jumanto sama Mbak Warsiti. Dia berprofesi sebagai seorang pedagang sate cempe. Mereka berdua sudah memiliki 2 anak, yaitu Teddy, sekolah SMP baru kelas 1, dan Nuni, ini SD kelas 1. Jadi dia, Mas Jumanto tuh punya 2 anak. Mas Jumanto dan Warsiti pun ini
jualannya di salah satu pasar di daerah Jawa Tengah itu. Dia memanfaatkan satu lahan kecil lah. Dia ada roda kecil, terus juga meja juga nggak sebegitu besar gitu kan. Nah terus di sebelah kanannya ini dia ada untuk pembakaran satenya. Kursi pun hanya kursi plastik dan juga ada bangku lah, bangku panjang ke situ. Memang sih jualannya satenya Mas Jumanto sendiri itu bukanya mulai pagi jam 6. Mulai pagi, pulang ya sekitar sore jam 3 atau jam 4 ya sudah beres-beres dan pulang. Awal buka usaha itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan, berproses. Dari mulai 5 kilo, 10, seiring perjalanan waktu ini terus meningkat. Omset dari Mas Jumanto dan Mbak Warsiti pun. Yang bikin ngangenin ke para pelanggannya ini adalah bumbu satenya. Kacangnya yang super yahut banget. Ini yang bikin istimewa tuh. Selain katakan memang satenya ini dipotongnya ukuran dadu kurang lebih sekitar 2 cm. Ada khusus daging saja, ada memang yang dikombinasi, ada daging, ada lemak dan juga ada ati. Ada juga yang ati semua. Jadi itulah yang disediakan oleh Mas Jumanto. Omset per hari dari mulai katakanlah 500.000 sehari, meningkat 1 juta sampai pernah omset dalam 1 hari ini 15 juta. Namanya suami istri sudah beres-beres jualan, malam nyampaikan Mas Jumanto, "Mah, maafin Bapak ya." Mbak Warsiti pun kaget. "Maafin gimana maksudnya Pak?" "Ya maafin Bapak udah bikin capek ke Mama sendiri gitu kan. Nah terusan pakaian Mama juga kena asap dari sate, ya bau, dan juga ya Mama pastinya kan capek lah Mah gitu tuh kan." Warsiti pun langsung menjawab, "Pak, jangan ngomong seperti itu Pak. Mama ikhlas ridho lillahi ta'ala menjalani satu kehidupan ini. Mama udah bersyukur Bapak punya usaha seperti ini. Sudah bersyukur banyak. Namanya orang hidup, kerja capek, tidak kerja pun capek. Kalau kerja capek kita ini ada hasilnya untuk anak-anak. Teddy ini kita sudah SMP anak kita. Belum lagi si Nuni ini SD kelas 6, sebentar lagi kamu ke SMP, kita butuh biaya besar. Insya Allah Mama akan tetap mendampingi Bapak sampai kapanpun juga," kata Warsiti ke suami Jumanto. "Alhamdulillah Mah, kalau begitu ya insya Allah Bapak pun pinginlah membahagiakan Mama dan anak-anak sekeluarga. Semoga usaha kita semakin lama semakin berkembang, rumah kontrakan yang kita tinggali sekarang pun ya siapa tahu nanti ke depan kita punya rumah sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin," kata istrinya Warsiti ke Mas Jumanto. Sobat, seiring perjalanan waktu, usaha si Jumanto ini memang makin lama makin terus meningkat, pelanggan dari mana-mana. Bahkan ada yang minta makan di tempat. Ada, "Mas, ada nasinya enggak Mas atau lontong?" "Oh ada, saya minta makan di sini." "Monggo Pinara mau memiliki, silahkan duduk di sini kan ya. Cuma saya ini tempatnya agak sempit, buat apa-apa Mas, matur kesuwun." "Jadi nggak apa-apa, sempit juga, yang penting mah saya bisa duduk menikmatin hasil olahan sate cepet panjenengan." Ke situ kan. Cuma karena tempat memang tidak memadain, banyak juga yang dibungkus langsung pada dibawa pulang. Pelanggannya dari mulai orang pasar yang jualan sampai orang yang lalu lalang. Yang bikin menariknya itu asapnya tadi. Lemak dibakar di tempat bawa sate, terus diasapin ini yang bikin memancing orang untuk singgah ke tempat satenya Mas Jumanto. Luar biasa. Seiring perjalanan waktu, omsetnya terus meningkat.
Tapi apa yang terjadi sobat? Namanya usaha terkadang seperti itu ya. Rintisan dari awal, mulai menengah sampai ke atas, ada aja namanya pesaing tuh. Sebut saja di sini adalah Mas Darto. Mas Darto kebetulan dia orang dari wilayah Jawa Barat, urban. Jadi dia berusaha ataupun ya katakanlah mencari nafkah ini di daerah Jawa Tengah juga. Buka usahanya, persis usahanya ini seperti Mas Jumanto, jualan sate juga. Cuma lebih komplit. Jadi jaraknya hampir depan-depanan. Di situ bukan hanya sate saja, tapi ada gulai, ada sop kambing, juga ada sop asam garang tadi. Dan yang lebih istimewanya lagi dari Darto ini, karena uangnya modalnya memadai, dia pun sampai bikin usaha apa? Kambing guling. Tapi ya kembali namanya pelanggan. Itu tetap belinya adalah ke Mas Jumanto. Sudah lama Mas Jumanto usahanya. Sampai Darto pun menggerutu dalam hatinya. Aduh, saya jauh-jauh dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Kok gak ada yang pada beli ke saya? Pakai apa sih itu orang? Ini sudah punya berburuk sangka. Ada bahasa, pakai apa sih? Pakai penglaris apa tuh? Seperti itu sobat. Padahal dia tidak tahu rintisannya sudah berapa tahun dia. Mas Jumanto sendiri. Sampai bahasa katakanlah Darto pun menyuruh ke anak buahnya, coba selidikin tuh. Pakai apa sih orang tuh? Kalau perlu kasih pelajaran tuh dia tuh. Ada niatan buruk. Sampai katakanlah suatu ketika Mas Darto menyuruh salah seorang anak buahnya. Kebetulan kalau Mas Jumanto ini usahanya itu tidak ada yang bantu, hanya dengan istrinya saja. Anak-anak pun bantu kalau sepulang sekolah. Tempo hari itu pada lohor lah kalau salah, pada luhur, Mas Jumanto lagi sholat zuhur dulu ke salah satu musola di pasar itu. Istrinya pun lagi sibuk melayani ke sana kemari gitu kan. Nggak taunya itu ada anak buah suruhan Darto. Nggak tahu dia naruh apa segala macam, tidak paham. Nggak lama kemudian ya pulang lagi lah anak buahnya menyampaikan ke bosnya si Darto tadi. Bos, sudah kondisi aman pokoknya bos. Sudah sesuatu sudah saya tanam. Sampai seperti itu. Pasca anak buahnya Darto menanamkan sesuatu ke tempat usahanya Jumanto, apa yang terjadi? Kebetulan Mas Jumanto ini sate kambingnya atau sate cempe itu jualan, itu kan ada yang digantung juga dari mulai paha segala macam. Terkadang ada orang yang minta langsung diiris. Ada salah satu pelanggan minta, Mas saya minta ini nih, yang pahanya sini nih, dipotong aja, diiris. Begitu diiris, apa yang terjadi sobat? Keluar belatung semua. Dari paha sate cempe yang punya Jumanto keluar belatung semua. Pelanggannya pun kaget. Mas, sampean kok apa ini? Ini coba lihat, sampai belatung semua. Gak lama kemudian dari paha sate cempenya yang Jumanto pun keluar aroma bau busuk banget. Bau busuk. Dia kaget. Jumanto pun kaget. Aduh, mohon maaf Mbak, mohon maaf Mas. Ini kehilapan saya, mohon maaf sekali lagi. Waduh, sampean ini gimana? Sampean kan jualan bukan sehari dua hari, sudah tahunan. Berarti selama ini sampean ini sudah melakukan hal yang curang. Kambing yang sudah busuk sampean jual. Coba lihat ini, belatung semua kok di sini. Namanya perempuan, kebetulan lagi beli, suaranya kan teriak-teriak seperti itu. Orang pada datang, yang ada di pasar, terus ada yang beli juga pada kaget. Ribut semua, ribut. Yang beli pun sampai pada mundur dan pulang.
Ada yang sempat makan di situ pun sampai dimuntahkan lagi. Waduh, sampai ya Jumanto, masa nggak kenal saya? Saya ini kan pelanggan setia ke kamu. Berarti selama ini kamu sudah meracunin saya dan keluarga. Daging busuk sampai masih jual. Tega banget Jumanto. Seperti itu, cacian, makian segala macam. Sampai keselnya para pelanggan itu meja, kursi, dan kursi bangku pun sampai ditendang. Tempat membakar sate pun sampai ditendang juga. Saking emosi para pelanggan. Nangis Jumanto. Istrinya pun terdiam, kebetulan ada istrinya juga. Sore pulang Jumanto sampai bercerita keduanya. Mah, kok bisa seperti itu ya Maya? Padahal kita tahu sendiri, sate yang kita jual ini kan kondisi masih fresh, masih segar. Gak mungkin Bapak kok jual sampai daging-daging busuk kan. Tapi kok aneh, ada sampai keluar belatung di depan mata pelanggan lagi. Ini yang Bapak bikin kecewa teh. Mama, emang ada yang salah enggak Mah? Coba dipikir-pikir. Istrinya pun menjawab, selama ini Mama gak pernah salah Pak. Apa yang pernah Bapak sampaikan, toh kita juga kambing beli ke tempat biasa. Gak ada yang aneh. Ya sudahlah, mungkin ini satu ujian kepada kita. Ya yang penting tetap aja kita usaha. Apapun yang terjadi, ini ada satu cobaan. Kita kembalikan aja kepada Allah, kata Jumanto kepada istrinya. Sudah Pak. Keesokan harinya Jumanto seperti biasa dari mulai jam 6 pagi jualan sate. Tidak ada yang datang seorang pun. Tidak ada yang datang. Pelanggan-pelanggan Jumanto bertahap ini pindah atau beralih ke Mas Darto yang jualnya persis di depannya Jumanto tadi. Seakan-akan dia masang, mau nantang seakan-akan. Ya itulah sobat. Memang sih kalau rezeki memang sudah ada yang ngatur, tapi yang mbok tahu diri lah. Gitu, tahu diri ada orang yang jualan di depan, dia kok jualan lagi persis di depannya. Seiring perjalanan waktu, karena lama tidak ada yang beli, sampai nasi yang sudah dibikin sampai terbuang, sate juga kan karena tidak laku segala macam. Kalau lama-lama kan bisa busuk, itu sampai terbuang. Tapi dia tidak putus asa. 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sampai 1 bulan. Itu jualannya semakin lama Jumanto ini semakin menurun, omsetnya sepi sampai tutup. Habis modalnya, habis. Bisa dibayangkan sobat, seseorang dari awal merintis dari nol, mulai ada peningkatan karena ada yang rasa sakit hati, sampai dihancurkan. Naudzubillah min dzalik. Jumanto menyampaikan kepada istrinya, Warsiti, Mah, usaha kita ini kan sekarang sudah tutup. Modal karena kan sudah tidak ada lagi. Kalaupun Mama gak malu, Bapak mau naik beca aja Pak. Apa Pak? Jadi pengayuh beca. Barangkali Mama gak malu itu juga. Aduh Pak, janganlah Pak narik beca Pak. Jangan bagaimana. Terus terang aja, Mama sendiri gak tega. Kasihan Bapak nanti capek segala macam. Ya terus bagaimana lagi? Kita akan butuh kehidupan, terutama untuk biaya anak-anak segala macam. Setelah pembicaraan itu, Warsiti pun menyampaikan, ya sudah Pak, gimana Bapak sajalah. Mama selalu mendoakan semoga ujian yang sedang kita jalani ini, Bapak dan kita semua ini diberikan satu kekuatan. Itu aja. Mas Jumanto pun beberapa hari kemudian dia mendatangi salah satu bos pengusaha beca.
Dia pun menyewa beca. Kebetulan seharian itu dia setor cuma 5.000 rupiah gitu kan. Pinjam di situ. Ya dia menjalanin. Keluh kesah, keringat segala macem. Panas, dingin, suasana segala macam. Itu dilakonin. Kisaran jam 2 siang. Karena memang cuaca lagi panas-panas banget. Penumpang juga belum ada. Mas Jumanto pun ini mangkal di salah satu tempat, tidak jauh lah dari tempat biasa dia mangkal. Nggak lama kemudian ada yang bawa mobil berhenti persis di depan pangkalan becanya Jumanto. Ternyata yang turun itu siapa? Yaitu Darto dan ketiga anak buahnya. Darto turun dari mobil langsung menyampaikan kepada Jumanto. Weh, waduh ini dulu juragan sate cempe ya, sekarang masa jadi pengayuh beca. Jumanto cuma terdiam begitu. Darto makin menjadi-jadi. Makanya loh, jangan suka usil. Kamu harus minta maaf ke saya. Tahu sendiri kan akibatnya kalau orang sok arogan. Kata Darto ke Jumanto. Jumanto pun bingung. Langsung menjawab, Mas Darto, nun sewu. Mas Darto mohon maaf. Salah saya apa? Kok saya disebut arogan? Arogan di sisi mananya? Kamu itu tidak pernah berbagi rezeki. Ingat gak kamu? Banyak orang yang ngebeli ke sate kamu sendiri. Pada ngantri segala macam. Padahal kan saya jualan persis di depan kamu sendiri. Yang mbok suruh ke sana, ke tempat saya atau bagaimana? Kamu rakus masalah rezeki, makanya lu tahu rasa sendiri sekarang. Astagfirullah, mas. Itu kan pelanggan saya, mas. Mana mungkin saya arahkan langsung suruh ke jenengan. Makanya karena kamu tidak pernah berbagi rezeki dengan saya, sayalah Darto yang telah menghancurkan usahanya kamu, Jumanto. Sate kambing yang punya kamu itu saya taruh belatung di situ. Sate yang sudah busuk yang kamu jual itu adalah dari saya dan anak buah saya. Kata Darto ke Jumanto mengakui dengan diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Jumanto hanya istighfar saja. Gak lama kemudian Darto sampai meludah, pergi begitu saja. Darto merasa tersakiti. Ya Allah, ya Rabbi, kok sampai segitunya orang. Saya gak pernah usil, gak pernah ikut urusan orang lain. Kok kenapa orang lain kok iri kepada saya? Sampai saya jatuh seperti ini. Mohon ya Allah diberikan kekuatan saya. Sampai nangis Jumanto. Karena waktu sudah menjelang maghrib, dia pulang ketemu istrinya dan bercerita banyak kepada istrinya perihal ketemunya dia dengan Darto yang telah menghancurkan usaha yang telah dirintis dari awal oleh Jumanto sekeluarga adalah Darto. Istrinya hanya ngucapin, ya udah mas, sabar, insya Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Tenang, baik, rezeki sudah ada yang ngatur. Lagi obrolan, gak lama, padahal ini sudah waktu menjelang Isya. Ada yang ketok pintu. Assalamualaikum. Kaget kedua. Waalaikumsalam. Gak lama dibuka tetangganya. Mas, ini mau nagih uang kontrakan rumah. Sampean ini telat nih. Waduh, mohon maaf saya belum bisa bayar. Ya udah, saya akan beri toleransi kepada kamu 1 bulan. Tapi kalau misalkan 1 bulan kalian di sini tidak bayar, angkat kaki dari sini. Tidak ada yang gratis dalam hidup di dunia ini. Kata yang menagih tadi. Pulang begitu, Jumanto dan istrinya pun terdiam sambil berpikir, apa ke situ. Tapi karena Jumanto
dia sebagai kepala keluarga dengan penuh rasa tanggung jawab. Keesokan hari dia masih tetap mengayuh beca segala macam. Pas lagi makan di salah satu warung di situ, sesama tukang beca ngobrol kalau ngidul, Jumanto pun sempat curhat ke salah satu temennya di situ. Ada ternyata, Mas, kalau saya dengar cerita jenengan, aduh miris banget saya, ngenes saya, ikut nangis dan ikut prihatin saya. Udah begini saja, saya bukan berarti mau menjerumuskan sampean, saya tidak, tapi ini kembalikan kepada sampean. Kalau sampean mau saya antar ke salah seorang guru spiritual, katanya sih namanya Mbah Subur. Mbah Subur, Mbah Subur di mana? Ada. Dia ini bisa membantu seseorang yang lagi terpuruk. Coba aja nanti. Karena terus terang aja saya pernah mengantar seseorang, cuma saya gak ikutan. Jumanto pun penasaran, diminta alamat segala macem. Udah dipegang alamat, Jumanto mengaturkan banyak terima kasih kepada, ya udah saya mengatur kesuwun, insya Allah mungkin nanti saya mau cobalah datangin siapa namanya Mbah Subur itu tuh. Ya udah coba aja jenengan. Tapi nyun sewu nih, saya hanya sebatas ngasih tahu aja, tapi terserah jenengan ya. Jumanto kata tamunya, sudah makasih. Udah selesai obrolan, sore seperti biasa pulang. Nah pulang ngobrol sama istrinya perihal informasi dari temannya tadi, bahwasanya ada salah seorang yaitu namanya Mbah Subur yang bisa menjembatani untuk melakukan pesugihan. Istrinya menolak, Mas jangan, naudzubillah min dzalik, jangan sampai melakukan hal tersebut. Musyrik Mas, udah kita jalani saja kehidupan yang sedang kita jalani ini. Allah sedang menguji tingkat kesabaran kita dan keikhlasan kita sampai kapan. Kita lagi diuji, jangan macam-macam. Mama gak ikhlas, gak ridho Pak. Tapi apa yang terjadi sobat? Keesokan hari Jumanto dia tidak mengayuh beca, jadi izin kepada istrinya dia mau keluar kota. Ternyata bukan keluar kota, tapi Jumanto ini adalah menemui namanya Mbah Subur. Datang ke Mbah Subur, ketemu Mbah Subur menyampaikan, monggo pinara mriki, mangga silahkan duduk sini. Wonten apa jenengan? Nun sewu Mbah, perkenalkan kula niki Jumanto. Maksud dan tujuan saya sesuai informasi dari teman, katanya panjenengan ini bisa untuk melakukan mediasi sebagai perantara perihal pesugihan. Apa benar? Kata Jumanto ke Mbah Subur, iya benar saya. Emang sampean gimana? Mau tah melakukan seperti itu? Nanti Abah yang akan bantu. Tapi sampean pun harus ikut apa yang menjadi aturan yang ada di sini. Aturan yang bagaimana? Enggak, sampean siap atau tidak? Ya sudah Bah, saya siap. Karena terus terang aja saya ini sudah terdesak. Betul-betul kepepet perihal ekonomi saya. Saya ingin bangkit lagi usaha saya Mbak. Ya sudah. Kalau begitu sampean siapkan dulu sebagai syarat. Ya ini kembang setaman. Terus saya juga nanti ada minyak gaharu. Dan jangan lupa nanti ada kemenyan dan pendupa. Itu aja Pak. Itu aja dulu. Nanti persyaratan awal itu dulu sampean siapkan. Emang ada persyaratan lagi? Nanti terserah nanti dari sosok penguasa yang ada di sini, di sekitar Mbah di sini. Oh sudah, makasih Mbah kalau begitu. Saya akan usaha dulu. Ya udah. Pulanglah pamitan. Jumanto ke Mbah Subur. Nggak gitu, dia pun ketemu lagi dengan istrinya. Ya istrinya menanya, gimana Pak usaha tuh luar kota? Ya itu tadi lah Mas, ada lowongan, harus ada uang untuk persyaratan itu nanya. Jumanto sudah mulai ngebohong ke istrinya. Waduh, harus ada uang. Iya, emang mau kerja di mana? Bapak mau ngelamar jadi
security di salah satu pabrik tapi harus ada duit. Terus gimana tuh ya? Nah gini aja lah, Papa mau coba cari usaha, cari pinjaman dulu. Cuma ya kembali ke salah satu rentenir. Ya diberikan sesuai apa yang diminta oleh Abah Subur. Dengan catatan yang memberikan pinjaman dari rentenir pun harus bayar dengan bunga segala macam. Minjem kurang lebih sekitar 2 jutaan. Bawa 2 juta, laporan ke istrinya sudah dapat, keesokan harinya dia berangkat lagi. Berangkat bukannya ke tempat kerja, ke salah satu pabrik, bukan, tapi dia itu ke Mbah Subur. Ketemu Mbah Subur, sudah dipersiapkan segala macam, barulah di situ dilakukan ritual. Jenengan mandi segala macam, setelah selesai mandi, nggak tahu Mbah Subur membacakan mantra apa, Jumanto hanya terdiam di situ. Mbah Subur menyampaikan, persembahan kamu untuk awal ini sosok siluman penunggu yang ada di tempat Abah menerima. Tapi untuk ritual yang kedua, sampean harus menyiapkan kain kafan. Kaget cuma tuh. Kain kafan gimana, Mbah? Ya kain kafan yang pembungkus mayat. Sampean harus siapkan. Dan kain kafannya pun orang yang meninggalnya adalah perempuan. Gadis yang meninggalnya itu yang tidak wajar. Bisa yang tertabrak, bisa yang meninggal bunuh diri. Itu sebagai syarat. Aduh, dipikir Jumanto berat juga ya Mbah ya. Sampean mau berhasil tidak? Kalau mau berhasil ikutin. Jumanto pun pulang dan pamitan kepada Mbah Subur, bila mana nanti saya sudah mendapatkan kain kafan sesuai dengan syarat yang diminta oleh Mbah Subur, saya akan segera ke sini, Mbah. Ya sudah, pulang ketemu istrinya, ya nggak bohong lagi ke istrinya pun, ngebohong segala macem. Pas lagi tiduran, ini teh kan terdengar suara toa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Ternyata ada salah seorang tetangganya yang meninggal dunia, perempuan masih gadis ke situ. Siapa mah itu? Itu tetangga kita tuh, anaknya Pak Andi itu yang masih gadis. Meninggal kenapa ya nggak tahu mah juga. Coba aja Bapak tajiah ke sana. Jumanto tajiah. Ternyata apa sobat? Anaknya Pak Andi yang masih gadis usia 17 tahun itu meninggal tabrakan. Jumanto pun sambil tajiah ada pikiran jelek dalam pikiran, waduh ini sasaran buat saya nih katanya. Keesokan harinya karena waktu sudah malam, mayat almarhumah anaknya Pak Andi pun dimakamkan. Nah mulai Jumanto beroperasi pada keesokan malamnya juga. Tepat di Kamis malam Jumat, dia menggali kuburan sendirian tanpa ada yang tahu. Istrinya pun tidak tahu sama sekali. Digali segala macam. Apa yang terjadi sobat? Seseorang yang sudah kepepet segala macam dengan bisikan setan, iblis, demit dari manapun masuk ke dalam pikiran dan hati sanubarinya. Dia tertutup hatinya. Dia menjalankan sesuatu yang Allah laknat. Kuburan digali dan kain kafan orang yang meninggal itu dipotong, disobek sama dia. Langsung diturunin lagi. Ya memang sih gak rapih banget. Pulang Jumanto tanpa sepengetahuan istrinya. Keesokan harinya Jumanto pun datang lagi ke Mbah Subur, memberikanlah syarat, yaitu kain kafan. Diterima oleh Mbah Subur, dia bacain mantra apa, selesai, baru disampaikan lagi. Ini kain kafan. Ini nanti yang sudah Abah mantra, taruh di tempat usaha kamu. Bah, saya kan sekarang lagi nggak usaha. Nggak apa-apa. Udah jangan banyak tanya, yang penting sampean yakin dan jalankan. Udah selesai, Jumanto memberikan mahar segala macam sebagai tanda terima kasih ke Mbah Subur. Pulang.
pulang, kain kafan dari orang yang meninggal tadi pun ini Mas Jumanto disimpan di kotak kayu kecil tanpa sepengetahuan istrinya. Cuma apa yang dirasa sobat? Satu malam, kedua malam istrinya di rumah itu kok ada hal yang aneh, merinding begitu. Merinding banget. Sampai menyampaikan anak-anaknya pun Teddy dan juga Nuni juga pada aneh, sering mimpi hal-hal yang buruk ke situ kan. Seakan ada kehadiran satu sosok makhluk perempuan dengan mukanya ini yang katakanlah hancur, penuh dengan darah segala macam. Dia menyampaikan, kembalikan kain kafanku, kembalikan kain kafanku. Hanya patah kaget. Istrinya Warsiti, anaknya Teddy dan Nuni juga mimpi persis seperti itu. Menceritakan kepada suaminya itu Jumanto. Jumanto cuma menyampaikan, udah itu kan cuma mimpi lah. Mimpi bunga tidur segala sesuatu. Bunga tidur, udah jangan mikir yang aneh-aneh. Udah jangan mikir yang aneh-aneh. Mulailah. Apa yang terjadi sobat? Sehari, 2 hari, seminggu kemudian gak disangka-sangka. Ada orang yang datang pesan sate. Padahal Mas Jumanto sendiri sudah lama tidak jualan sate. Ada. Mas Jumanto, nggih pripun Mbak? Saya tuh mau pesan sate ke jenengan tuh. Terus terang saja saya tuh kangen banget. Saya dari luar kota sengaja. Kalau biasa pulang ke sini ke kampung halaman biasa mampir tuh kok. Aduh Neng, ini sewu saya tuh. Udah lama nggak jualan. Kenapa nggak jualan? Bercerita banyak ke salah seorang pelanggan. Karena kebetulan pelanggan sendiri tahu persis sifat dan karakternya dari Jumanto dan juga istrinya. Entah tahu dari mana. Kok bisa-bisanya seseorang itu memberikan kepercayaan, memberikan modal, meminjamkan. Aneh. Setelah mendapatkan kain kafan tadi itu. Matur kesuwun kalau begitu saya akan gunakan uang ini sebagai modal awal saya. Insya Allah nanti saya akan berikan sate. Masih bahasa-bahasa Allahnya itu dibawa-bawa sama Jumanto. Mulailah dari modal yang diberikan pinjaman oleh salah seorang pelanggan, dia mulai usaha lagi. Terus berjalan. Emang luar biasa. Ajib boleh dikatakan. Dari hasil ritual pesugihan kain kafan tadi, usaha Jumanto dan hanya bermodalkan dari pinjaman salah seorang pelanggan ini mulai meningkat seiring perjalanan waktu. Awal Jumanto hanya jualan sate kambing saja, sate kambing cempe. Mulai ada gulai, mulai ada sop. Yang istimewanya yang belum pernah Jumanto lakukan yaitu tadi dia sampai jualan kambing guling Bali Bu. Jadi kambing guling yang memang usianya 15 bulan ke bawah. Ada yang Bali Bu, ada yang Batibu. Istimewa banget. Harganya berapa satu ekor? 2.750.000. Kurang lebih seperti itu. Bisa habis dalam satu hari. Itu yang pesan sampai 10 ekor. Berapa omset didapat dalam setiap bulan? Bisa sobat hitung sendiri. Kurang lebih sekitar 833 jutaan sekian. Belum yang lain-lain. Satu bulan omsetnya itu bisa sampai 1 miliar. Luar biasa. Dari 15.000 omset bisa sampai 1 miliar. Setelah melakukan pesugihan kain kafan. Sidarto yang dulu pernah menyakitin dia, yang telah menghancurkan, itu dengan sendirinya hancur usahanya pun. Sampai tutup dan gulung tikar. Tapi apa yang terjadi sobat? Setiap tahun Jumanto terus dihantui oleh sosok siluman penguasa dari kain kafan tadi. Dan Jumanto pun pernah kedatangan tetangga almarhumah tadi.
kembalikan kain kafanku Jumanto. Kembalikan kain kafanku Jumanto. Kembalikan. Seperti itu terus. Rumah yang bak istana mega segala macam itu terasa merinding, sunyi, terasa auranya itu menakutkan Pak. Padahal lampu gemerlap segala macam, tapi beda auranya. Seperti itu. Sampai apa yang terjadi sobat? Karena rumah Jumanto pun 2 lantai, pas lagi turun bangun tidur, dia mau turun ke bawah, dia tidak sengaja terpleset dari tangga, jatuh sampai pingsan. Istrinya Mbak Warsiti pun ya kaget. Jumanto pun dalam keadaan pingsan dibawa ke rumah sakit. Setelah diperiksa rumah sakit ternyata ada benturan kepalanya, ada penyumbatan darah di sini, penggumpalan. Dan itu harus dioperasi. Kalau tidak dilakukan operasi, bedah operasi, ini bisa lumpuh total. Bisa lumpuh. Dalam keadaan sadar dan tidak, Jumanto perlahan-perlahan dia mulai membuka matanya. Ma, kok kenapa ini? Kaki bapak kok lemes banget seperti itu. Pak, sabar Pak. Bapak sekarang sedang ada di rumah sakit. Di rumah sakit mana? Udah, tenangkan bapak. Emang kenapa bapak tuh? Udah mulai kacau bicaranya. Bapak di mana ini? Bapak di mana? Kok bapak takut? Takut seperti itu aja. Baru setelah kondisi seperti itu merasa dihantui terus-terus, baru bercerita kepada istrinya bahwasanya bapak ini telah melakukan satu kesalahan. Mohon maafin bapak. Kesalahan apa Pak? Bapak telah mengambil kain kafan anaknya Pak Andi. Astagfirullahaladzim Pak. Warsiti pun langsung lulus dada. Ya Allah ya Robbi Pak. Kok sampai senaikan itu Pak? Ya Allah ya Robbi. Pantesan selama ini usaha bapak meningkat. Tapi di rumah sendiri mama sering kemimpi hal yang aneh. Kembalikan kain kafanku, kembalikan kain kafanku. Anak-anak juga seperti ini. Ternyata kok bapak sendiri, ya Allah Pak, sampai senaikan itu. Istighfar Pak, istighfar. Ya Allah ya Robbi, ya Allah. Warsiti sampai nangis. Tolongin kalau begitu bapak, tolongin bapak. Ya sudah Pak, insya Allah nanti mama akan coba usaha mencarikan pertolongan. Nah, seiring perjalanan waktu, karena memang ada penyumbatan pembuluh darah di situ, pasca operasi selesai, Jumanto pun dibawa pulang ke rumahnya. Tapi kondisinya ya itu tadi, si kaki itu lemes. Disebut stroke bukan stroke, lemes. Hanya bicara juga kadang nggak jelas, suka ngawur kesana kemari. Sampai katakanlah Warsiti ini bercerita kepada tetangganya. Kebetulan namanya Pak Dodo. Dia RT di situ. Bercerita banyak. Tidak disangka oleh Warsiti bahwasanya RT itu dia memahami hal-hal yang katakanlah dunia supranatural seperti itu. Disebut dukun juga bukan, disebut kiai ustaz juga bukan, jauh dari situ. Dia orang biasa-biasa aja, tapi ternyata dia memahami hal tersebut. Tawadu banget seorang RT itu. Gak lama kemudian menyampaikan, waduh, cukup berat ini. Apa yang telah dilakukan oleh suami kamu, Jumanto. Dia telah melakukan hal yang musyrik, telah menyekutukan Tuhan. Dia telah berkolaborasi, meminta sesuatu di luar ketentuan syariah Islam. Guys, gimana Pak RT bisa bantu saya agar suami saya bisa sehat segala macam, dan terutama ini memutuskan perihal persekutuan suami saya dengan siluman yang ada di kain kafan tadi. Insya Allah Bapak akan berusaha semaksimal mungkin. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik buat Jumanto dan jenengan sekeluarga. Insya Allah. Nah, keesokan hari Pak Dodo sebagai RT itu
Dia datang, lihat wajah dari Jumanto. Pak Dodo meminta kepada istrinya, yaitu istri Jumanto Warsiti, Nyun Sewu, minta air Bapak. Dibacakan doa-doa apa nggak tahu, terus diminumkan. Nangis Jumanto. Pak Dodo matur kesuwun Pak, saya telah melakukan satu kesalahan yang betul-betul saya salah. Kalau dikatakan musyrik, saya musyrik Pak. Saya musyrik Pak. Karena memang kondisi saya sudah tidak kuat Pak. Tidak kuat, dikejar-kejar hutang. Teraniaya oleh seseorang yang saya tidak pernah ngusik orang tersebut. Difitnah saya habis-habisan Pak. Pikiran saya dalam keadaan buntu, gelap segala macam. Saya pun sampai mengambil jalan pintas, mengambil kain kafan anaknya Pak Andi. Tolong Pak, jangan ribut ke siapapun juga. Kalau ribut nanti Masya Allah, Pak Andi gimana marahnya kepada saya. Kebetulan Pak Andi adalah tetangganya Jumanto. Insya Allah Bapak tidak akan mengumbar aib seseorang. Tidak akan. Insya Allah nanti Bapak akan bantu. Yang terpenting sampeyan betul-betul melakukan taubatan nasuha, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta benda yang telah jenengan dapatkan segala macam, nanti Bapak akan lihat sampai sejauh mana prosesnya. Oh ya udah Pak Ustaz, makasih. Teruslah alhamdulillah Ibu Warsiti, istrinya Jumanto, terus memohon bantuan. Wasilah dari Pak RT-nya yaitu Pak Dodo ternyata luar biasa. Jumanto pun berangsur-angsur bisa pulih dan sehat kembali. Memang dalam tahap proses menuju kepada kesembuhan. Berbicara sudah mulai sedikit lancar. Kaki yang tadinya lemah sudah mulai bisa meskipun pakai tongkat dan menyampaikan kepada Pak Dodo. Pak Dodo, pripun? Ini harta benda saya, rumah, mobil segala macam. Bagaimana solusinya Pak? Begini saja. Nanti harta benda jenengan sedekahkan saja ke anak yatim piatu. Yatim piatu. Nah terusan juga nanti kain kafan yang ada di tempat jenengan kembalikan aja lagi ke makamnya anaknya Pak Andi tadi. Aduh, terus gimana saya nanti saat pengembalian ke sana? Minta ditemenin ya Pak Dodo, insya Allah nanti saya akan bantu nemenin sampean. Dan tentunya ini pun harus dibacakan beberapa doa nanti di sana. Semoga anaknya Pak Andi yang sudah meninggal ini, almarhumah, diterima iman Islamnya. Segala sesuatunya dilapangkan di alam kuburnya. Dan sampean pun Allah semoga mengampuni kesalahan-kesalahan sampean, kata Pak Dodo. Matur kesuwun Pak Ustaz. Pak Dodo matur kesuwun. Wasilah dari Pak Dodo keesokan malam tanpa ada tetangga yang tahu, si kain kafan itu dibawa ke makamnya anaknya Pak Andi. Ditaruh di situ, nggak tahu Pak Dodo membacakan doa-doa apa. Apa yang terjadi sobat? Jumanto dan Pak Dodo melihat dengan mata kepala sendiri satu sosok perempuan. Yaitu tadi perwujudan dari anaknya Pak Andi tadi. Ada bahasa terima kasih dan hilang aja seketika. Pasca itu mereka pun pulang. Alhamdulillah setelah kain kafan dikembalikan ke tempat semula, barang-barang hasil didapat dari hal-hal yang nyeleneh tadi sesuai dengan amanat dari Pak Dodo, Jumanto pun memberikan sedekah ke sana kemari, terutama ke anak-anak yatim piatu segala macam. Alhamdulillah sobat, itu satu kisah yang dibagikan oleh Mbak Flo dari Kota Semarang. Kita bisa ambil satu hikmahnya. Seburuk-buruknya manusia,
Allah masih muliakan. Jangan pernah kita bersekutu dengan jin, setan, demit, marakayangan apa. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.